Banyak yang bilang jika uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Namun, tak banyak yang menyadari bahwa uang memudahkan segalanya. Dalam hubungan cinta sekalipun, keuangan dapat menjadi sumber konflik yang utama jika kita abai menyepakatinya. Pribadi seseorang itu dapat terlihat jelas saat ia memperoleh dan mengatur keuangannya. Bagaimana ia bersikap saat mengelola keuangan adalah gambaran jelas pribadinya. Kita tentu mengalami bagaimana rasanya mengatur keuangan saat harus terpisah dari orang tua, bagaimana serunya mengatur gaji pertama, pengalaman saat mengatur keuangan bersama pasangan misalnya, atau kenangan manis saat berhasil membeli aset pertama. Atau bisa juga kita pernah mengalami drama menagih hutang ke teman yang lebih nyesek dibanding ditinggal sewaktu sayang-sayangnya. Tentu pengalaman seperti ini menarik untuk dibagi sehingga menjadi pengalaman bagi orang lain. Dulu aku sering merasa uang yang kumiliki itu tidak pernah cukup untuk memenuhi segala kebutuhanku. Padahal baru aja gajian atau dapat kiriman dari orang tua ketika kuliah dulu, tetapi belum akhir bulan uang yang kumiliki itu udah habis aja. Hilang entah kemana larinya. Dan hal ini membuatku semakin pusing hingga menjadi tidak bersemangat menjalani hari dan akhirnya menjadi tidak produktif. Merasa kebutuhan serta biaya hidup itu semakin berat aja untuk dijalani. Pertanyaannya sekarang, apakah kebutuhan hidup itu yang berat atau justru kitanya aja yang belum bisa mengelola keuangan pribadi yang kita miliki? Nah, sebenarnya banyak cara yang bisa kita gunakan dalam mengelola keuangan. Salah satunya sistem budgeting yang aku lakukan saat ini. Melakukan pengaturan dan mencatat pengeluaran secara berkala itu cukup mudah, tetapi tidak sesederhana itu untuk menerapkannya. Tipsnya adalah dengan mengidentifikasi semua kebutuhan dari yang paling besar sampai yang paling kecil sekecil-kecilnya, sehingga kita bisa mengetahui tujuan keuangan kita setiap bulan itu dibelanjakan untuk apa aja. Sekarang back to my budget. Di sini aku menuliskan pengeluaran yang sama dengan bulan-bulan sebelumnya, yaitu ada gaji utama yang aku ambil 4.300.000, kemudian pendapatan sampingan aku dari YouTube dan dari beberapa bisnis kecil-kecilan, aku ambil cuma 250. Biasanya sisa dari pendapatan sampingan ini aku setorkan ke tabungan utamaku. Sebelum memulai menuliskan pengeluaran-pengeluaran, terlebih dahulu aku menyisihkan untuk tabungan utama dan tabungan sinking fund. Untuk bulan ini aku sisihkan sebagai tabungan utama Rp500.000, sementara untuk sinking fund Rp240.000. Jadi total tabungan untuk bulan ini Rp740.000. Lanjut ke fixed expenses atau pengeluaran rutin atau pengeluaran wajib yang tidak boleh ditunda. Yang pertama untuk rumah Rp1.000.000, kemudian wifi Rp200.000, asuransi Rp730.000, listrik dan air Rp200.000. Untuk pemakaian listrik selama bulan Oktober ini lumayan besar karena aku menggunakan AC, cuaca juga sedang panas, hujannya lebih sedikit, jadi ya agak sedikit membengkak. Selanjutnya untuk fitness bulan ini aku tidak membayar karena ada peraturan di tempat fitness aku kalau kita sudah mengikuti member selama 5 bulan dan slip pembayarannya kita kumpulkan sampai terdapat 5 slip, maka 5 slip ini bisa kita tukarkan sebagai tiket pembayaran untuk 1 bulan berikutnya. Jadi aku untuk bulan ini agak free. Kemudian untuk lain-lain aku budgetkan 100.000. Total pengeluaran untuk fixed expenses ini sebesar Rp2.230.000. Lanjut untuk pengeluaran tambahan atau variable expenses. Yang pertama untuk biaya makan, aku budgetkan Rp450.000. Sementara untuk belanja bulanan Rp250.000 dan transport Rp200.000. Untuk keperluan kucing aku, kayak pasir toilet, atau wet food dan dry foodnya, aku budgetkan Rp150.000. Kemudian untuk skin dan hair care, Rp70.000. Kemudian sedekah jangan lupa ya, Rp50.000.
Untuk pulsa bulanan dan Google Play masing-masing Rp50.000 dan Rp60.000. Ya, untuk jajan juga jangan lupa ya, Rp100.000. Kalau ada yang nanya, emang 100.000 itu cukup buat jajan 1 bulan? Sebenarnya nggak cukup, tapi di sini aku cukupkan. Ya, diatur aja lah. Mungkin kalau viewers lama sudah tahu bagaimana cara aku mengatur jajan aku, dan kalau viewers yang baru bisa aku jelasin kembali. Jadi di sini aku biasanya untuk jajan bikin sendiri di rumah, bikin kue gitu, kemudian bawa bekal setiap kemana-mana. Jadi total untuk pengeluaran tambahan ini sebesar Rp1.380.000. Selanjutnya aku mau buat recap. Recap ini adalah kayak kesimpulan gitu. Jadi di sini aku tuliskan mulai dari income, kemudian saving, fixed expenses sampai variable expenses. Totalnya berapa? Jadi bisa ditulis di kolom yang sudah disiapkan ini. Sementara kolom kosong yang ada di bagian fixed expenses dan variable expenses ini digunakan untuk menuliskan realita pembayaran di lapangannya nanti. Misalnya di akhir bulan nanti uang makan itu ternyata Rp400.000 aja, sisanya masih ada 50, berarti yang aku tuliskan di real pengeluarannya itu Rp400.000. Sementara kolom yang dituliskan dengan angka ini adalah budget yang kita tentukan. Jadi kolom kosong itu adalah real pembayaran nantinya. Selanjutnya aku buat juga spending tracker. Jadi ini adalah catatan pengeluaran aku. Kemana aja aku setiap harinya mengeluarkan uang, itu aku tulis di sini sesuai dengan pos budget yang sudah aku tentukan. Oh ya, di sini aku mau bagi-bagi giveaway untuk 2 orang. Masing-masing dengan buku bullet journal plus perlengkapannya. Jadi bisa juga digunakan untuk membuat budgeting seperti yang kita lakukan. Kemudian rule-nya adalah kalian bisa menuliskan di kolom komentar hal apa yang membuat pengeluaran setiap bulannya melebihi dari rencana yang sudah dibuat. Pengumuman pemenang akan dilakukan di akhir bulan November melalui YouTube Story aku ya. Semoga beruntung. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니. Untuk tema budgeting bulan November ini yaitu musim gugur yang identik di bulan November. Nah, untuk menghias ini tujuannya adalah supaya kita nggak bosan aja dengan layout yang kita punya. 말은 해줘야 하는데 내 마음은 변하지 않았다고. 모든 게 오해야 내 얘기를 들어주길 바래. Sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. See you next video.